Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kita akan mempresentasikan Project Charter dengan judul Proyek Sistem Informasi Pengelolaan Limbah Plastik Berbasis Web. Kita akan menjelaskan secara top to down, jadi kita akan menjelaskan dari proses yang paling awal, initiating, sampai dengan nanti di akhir ada closing. Yang pertama, initiating akan dijelaskan oleh Bu Salsabila. Di sini saya akan bahas tentang initiating. Itu yang pertama ada 1.1 itu integration, ada develop project charter, itu adalah usulan project chart dengan judul proyek pengelolaan limbah plastik berbasis web, terhubung dengan 10.1 itu stakeholder identification, itu pemilik proyek adalah Ibu Waria Eliskom, manajer proyeknya Adrian Fakih, tim proyeknya Alfi Hamzami, Bu Salsabila, dan Muhammad Wahid Hadianto. Selanjutnya slide akan dijelaskan oleh Alfi. Untuk sesi planning ini di 1.2 itu ada integration. Kita mengembangkan ada develop project management plan, di mana mengembangkan rencana manajemen proyek dengan memahami rencana siklus dan proses bisnis penukaran limbah dan proyek charter yang telah terbentuk. Nah, di sini ada merencanakan dokumen terintegrasi yang akan menggabungkan 5 aspek dari proyek dan scope, schedule, cost, dan quality. Kita lanjut untuk scope. Nah, di sini scope ada plan scope management, yaitu merencanakan web beroperasi pada daerah Tangerang Selatan. Terus juga merencanakan web beroperasi untuk pengeluaran botol, kaleng, jerigen, kardus, dan kertas. Kita lanjut ke 2.2 scope, yaitu collect requirement. Collect requirement ini adalah mengumpulkan kebutuhan, yaitu kita rencanakan di sini merencanakan penyediaan cara kerja sistem payment gateway database. Untuk yang B, merencanakan identifikasi potensi pengguna. Untuk yang C, merencanakan sistem dengan regulasi pemerintah tentang daur ulang. Nah, untuk 2.3, define scope, merencanakan definisi ruang lingkup dengan jelas, dengan tujuan mendorong masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam daur ulang dengan program penukaran limbah dengan tunai. Dengan fungsi pengurangan angka pembuangan sampah dan yang utama yang tidak terurus, menerima sampah plastik untuk diteruskan ke pengepul atau pengrajin daur ulang. Yang 2.4 itu ada create BBS atau breakdown system. Nah, di sini ada tahapan awalnya untuk meeting awal, terus juga analisa kebutuhan, desain antarmuka, pengembangan perangkat, pengujian perangkat, instalasi perangkat, dokumentasi perangkat, meeting akhir, dan penutupan proyek. Lalu kita lanjut untuk 3.1 ada schedule. Di sini plan schedule management, yaitu merencanakan jadwal manajemen proyek sebagai berikut. Baseline schedule. Nah, untuk yang pertama analisa kebutuhan, perkiraan selesai 7 hari. Lalu yang kedua desain antarmuka, perkiraan selesai 14 hari. Lalu pengembangan, perkiraan selesai 80 hari. Pengujian, perkiraan selesai 2 hari. Untuk instalasi, perkiraan selesai 5 hari. Dan total waktu 88 hari. Nah, untuk selanjutnya di 3.2 ada define activities, yaitu merencanakan aktivitas jadwal sebagai berikut. Untuk analisa kebutuhannya, kita membuat project charter. Untuk desain antarmukanya membuat UI UX. Lalu pengembangan membuat kode program, pengujian membuat black box testing, operasional menjalankan program, closing menutup proyek. Untuk 3.3 ada sequence activities, yaitu merencanakan alurnya, merencanakan urutan aktivitas yang dilakukan, yaitu yang pertama analisa kebutuhan yang dikerjakan oleh tim proyek dari tanggal 13 Maret sampai dengan 20 Maret. Lalu desain antarmuka yang dikerjakan oleh tim proyek dari tanggal 20 Maret sampai dengan 3 April. Lalu pengembangan perangkat oleh tim proyek dari tanggal 20 Maret sampai dengan 3 April. Lalu pengembangan perangkat oleh tim proyek dari tanggal 3 April sampai dengan 2 Juni. Lalu kemudian dikerjakan oleh staf pendukung dari tanggal 2 Juni sampai 4 Juni. Lalu yang terakhir instalasi dikerjakan oleh tim proyek dari tanggal 4 Juni sampai dengan 9 Juni. Lalu kita lanjut ke 3.4 di mana ada develop schedule, merencanakan pengembangan. Baseline schedule atau garis besar dengan analisa kebutuhan, perancangan ERD, RRS, UNL, deadline 20 Maret. Untuk desain antarmuka, pembuatan elemen UI UX, deadline 3 April. Untuk pengembangan,
penulisan kode dan prototipe deadline-nya 2 Juni, lalu pengujian, pemeriksaan fungsi dan bug di deadline-nya 4 Juni, instalasi, pembelian perangkat transmisi. Lalu kita lanjut untuk cost. Nah, di sini cost. Untuk yang pertama adalah plan cost management, yaitu merencanakan biaya manajemen dan proyek. Proyek disponsori oleh donatur di luar tim proyek, lalu dibantu dengan dana bantuan pemerintah untuk program kepedulian lingkungan. Lalu setiap proyek yang dikeluarkan perlu disetujui oleh manajer proyek. Lanjut ke 4.2. Estimate cost, yaitu mengestimasi biaya. Total biaya proyek memakan dana sebesar 100.200.000 yang dikerjakan selama 186 hari. Lalu ada determine cost, di mana kita di sini ada analisa kebutuhan sebesar 3 juta, desain antarmuka sebesar 5.500.000, pengembangannya 22 juta. Oke. Lalu untuk quality ada plan quality management, merencanakan manajemen kualitas dilakukan melalui metode quality matrix dengan cara memastikan kualitas waktu respon web, kualitas transaksi web, kualitas keamanan web, kualitas retensi pengguna, lalu keandalan sistem. Kita lanjut ke 6.1, di mana di sini ada human resource. Yang pertama adalah plan resource management, merencanakan manajemen sumber daya manusia dalam tugas proyek. Terus juga ada manajer proyeknya, di sini ada Andrea Fakih, bidang antarmukanya ada Dewi Salsabila, bidang pengembangannya ada saya sendiri, lalu bidang analisa sistem ada Muhammad Rayhan Hadianto. Untuk 6.2 yaitu estimate activity resource, merencanakan strategi pergantian atau pengalokasian bantuan bila terjadi kekurangan anggota pada bidang proyek selama pengerjaan proyek berlangsung, yakni 88 hari masa kerja. Lalu kita lanjut ke komunikasi. Untuk komunikasi di sini ada plan communication management, yaitu merencanakan komunikasi yang akan dikelola oleh manajer proyek, di mana interaksi mitra atau pelanggan dengan sponsor perlu dilakukan dengan intensif dan kolaboratif supaya masing-masing pemegang kepentingan mendapatkan informasi yang cukup terkait proses dan pengembangan proyek. Kita lanjut ke 8.1, yaitu plan risk management, merencanakan manajemen resiko melalui metode contingency mitigation dengan pembuatan analisis dokumentasi, laporan resiko, status resiko, penanganan resiko, evaluasi resiko. Lalu 8.2 ada identifikasi resiko. Dengan contingency mitigation maka rencana identifikasi resiko akan mudah dilakukan. Contohnya di sini ada resiko keterlambatan data, kebocoran data dan sebagainya. Selanjutnya akan pembahasan eksekutif. Training kita ada eksekutif. Yang pertama adalah human resource, 6.2 acquired resources atau mendapatkan sumber daya. Nah, eksekusi sumber daya manusia pada proyek ini menggunakan tenaga tim proyek dan dibantu dengan vendor atau staf pendukung yang membantu pekerjaan yang tidak dimiliki atau tidak dapat dilakukan oleh tim proyek. Kemudian berikutnya ada 6.3 to develop team atau mengembangkan tim. Nah, mengembangkan tim ini kita punya 2 poin. Pertama, eksekusi pada tim proyek akan dikelola sesuai dengan keterampilan dan juga asesmen masing-masing. Kemudian masing-masing tim akan menjalani konsep meeting sehingga proses bisnis itu akan diimplementasikan website dapat sejalan dengan permintaan pemilik proyek atau dalam hal ini adalah proyek dan juga klien. Kemudian 6.4 human resource management team, eksekusi setiap SDM dalam tim memiliki peran dan tanggung jawab manajemen yang jelas dalam proyek. Yang pertama ada manajer proyek dan juga anggota tim proyek dan tugas-tugasnya yang terpampang di slide. Berikutnya integrasi, jadi di executing ini juga dia terintegrasi dengan nama Direct and Manage Project Work. Eksekusi mengerjakan pekerjaan sesuai dengan instruksi dan ketetapan yang telah ada pada Planning Project Charter. Baik, di sini saya akan menjelaskan monitoring dan controlling. Nah, untuk yang pertama di sini ada integration yaitu 1.4, yaitu monitoring controlling project, yaitu memantau mengendali kerja project, yaitu memastikan setiap pekerjaan diintegrasi melalui laporan untuk diketahui proyek manajemen seperti jadwal, biaya, resiko, biaya, resiko, kualitas dan komunikasi. Lalu di 1.5 itu adalah perform integrated change control, yaitu pekerjaan dan manajemen proyek akan dikerjakan sesuai dengan instruksi dan ketetapan yang telah yang ada pada proyek charter. Lalu
Ini ada validasi scope atau validasi ini waktu untuk validasi. Nah, di sini ada 2 poin yaitu fungsional dan kinerja. Untuk fungsional memastikan ruang lingkup memungkinkan mengelola limbah plastik dengan efektif. Selanjutnya untuk closing, untuk tim 6 adalah integration plus project. Tim proyek menyerahkan work performance result dari work penukaran limbah yang dikerjakan. Manajer proyek menyerahkan laporan pelaksanaan dan berita acara penyelesaian proyek kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, project proyek membubarkan tim proyek. Selanjutnya, selanjutnya 4 procurement. Tim proyek melakukan konfirmasi penyelesaian kontrak terhadap staf pendukung atau vendor pihak ketiga atas pengadaan